Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tulabul ilm wa talibatil ilm, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada siang hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, sebuah kebahagiaan dan saya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan saya pada siang hari ini ketika Allah takdirkan kita berjumpa pada siang hari ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bertakarrub, mendekatkan diri kita kepadanya. Dan secara khusus saya bersyukur saya bisa bertemu dengan para penuntut ilmu, para tulab dan talibat ma'had takhasus yang saya banggakan. Dan antum semua full team ya, dari semua kelas, dari tajwid, bahasa Arab, terus ulum syariah, semuanya nih. Terus akhwat juga ada. Oke, Masya Allah. Iya, dan pertemuan kali ini sebenarnya pertemuan nostalgia dan tanasuh di antara kita, sekaligus refreshing, sehingga semangat kita akan kembali, fokus kita akan terpaku pada satu titik, dan kita akan sukses dalam menjalani program-program yang disajikan oleh ustadz-ustadz kita di Ma'had Takhasus. Iya, para penuntut ilmu yang saya muliakan, kita tahu bersama bahwa menuntut ilmu adalah sebuah ibadah yang sangat mulia. Apalagi ketika antum rela mengorbankan weekend antum, Sabtu, Ahad antum untuk belajar agama secara lebih intensif. Maka di hadapan antum firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Di hadapan antum ada sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan mengajarkannya. Dan ini seakan-akan Nabi berbicara dengan murid-murid kelas tajwid. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan tentu saja murid bahasa Arab dan murid ulum syariah, karena antum sudah melewati kelas tajwid di masa yang lalu. Di hadapan antum ada sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Di hadapan antum ada sabda Nabi SAW, man qada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajin taman hajjatu. Barang siapa yang berjalan ke sebuah masjid dan ia tidak menginginkan kecuali mempelajari atau mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Di hadapan antum ada sabda Nabi SAW, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma'. Dan seorang ulama dalam riwayat yang lain dan para penuntut ilmu
Maka makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi semua beristighfar, memohon kepada Allah agar Allah berkenan mengampuni mereka, sampai ikan-ikan yang ada di perairan. Di hadapan antum ada ayat dan hadis yang menggambarkan betapa mulianya derajat antum, betapa tingginya reputasi antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan antum ada ayat dan hadis yang menjelaskan bahwa antum adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan buat dia paham tentang agamanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan antum tidak sia-sia. Karena ratusan keutamaan siap menyambut antum di dunia dan di akhirat. Namun yang ingin saya tekankan pada kesempatan kali ini, ketika kita sepakat bahwa menuntut ilmu agama bukanlah ibadah yang mudah, menuntut ilmu agama memiliki banyak sekali keutamaan, banyak sekali keuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan beberapa hadis dan ayatnya sudah kita sebutkan beberapa saat yang lalu. Maka ingatlah sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Inna idhamil jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya sebuah ganjaran itu tergantung tingkat kesulitan sebuah ujian atau ibadah. Jadi Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, sesungguhnya besarnya pahala, banyaknya keutamaan itu tergantung tingkat kesulitan sebuah ujian atau ibadah. Dari sini lahirlah sebuah kaidah di dalam agama kita, al-ajru ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung betapa sulitnya sebuah ujian atau ibadah tersebut. Jadi ganjaran atau pahala tergantung tingkat kesulitan. Bisa dipahami sampai di sini? Kalau kita paham ini, mari kita flashback, mundur sejenak ke belakang. Saya ingin tanya kepada antum, menuntut ilmu agama, ibadah yang memiliki segudang keutamaan atau cuma 1-2 keutamaan? Segudang keutamaan. Lalu kaitkan dengan kaidah yang baru saja kita pelajari, al-ajru ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan sebuah ujian atau ibadah. Inna idhamil jaza ma idhamil bala. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala, banyaknya keutamaan tergantung tingkat kesulitan sebuah ibadah atau ujian. Oleh karena itu dari dua sisi ini, mari kita tarik sebuah kesimpulan. Menuntut ilmu agama, ibadah yang susah atau mudah? Ya, opsinya cuma 2, susah atau mudah. Sulit nggak ada? Susah atau mudah? Sulit. Kan cuma 2, susah atau mudah. Sulit nggak ada. Susah, nggak mudah. Jangan bermimpi mudah. Nggak mungkin mudah. Susah. Menuntut ilmu agama susah. Karena Nabi yang mengatakan, Inna idhamil jazama idhamil bala. Sesungguhnya besarnya sebuah ibadah, besarnya sebuah pahala itu tergantung tingkat kesulitan. Makanya belajar bahasa Arab itu susah. Saya kurang sependapat yang mengatakan al-lughatul arabiyyatu sahlun jiddan. Bahasa Arab itu gampang sekali. Enggak. Saya enggak setuju. Pelajaran yang termasuk yang saya benci adalah adab dulu. Balaghah juga saya enggak suka. Karena memang susah. Alfiyah bin Malik itu salah satu momok bagi orang-orang yang belajar di Fakultas Syariah pelajaran nahwu. Itu banyak yang rosib dalam pelajaran tersebut. Itu nahwu kelas tinggi, Alfiyah. Susah, nggak mudah. Antum disampaikan itu nggak ke sama Ustadz antum? Bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu mudah. Jangan percaya. Pesan saya jangan percaya. Itu susah. Saya nggak mau bohongin antum.
Saya nggak mau kasih janji surga. Saya nggak mau PHP-in antum. Susah. Kan sabda Nabi yang mengatakan. Susah. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi ada pengecualian. Ada harapan. Ada ekspektasi. Agar kita tetap sukses. Agar kita tetap berhasil. Agar kedatangan antum tidak sia-sia. Walaupun susah. Saya ingin tanya, hari pertama takhusus datang, banyaknya segini enggak? Hah? Enggak muat, subhanallah. Sekarang pada kemana? Cuti hamil semua? Enggak ada. Hilang sudah, berguguran satu demi satu. Ini fakta lagi. Menuntut ilmu enggak mudah, apalagi harus mengorbankan weekend. Bayangkan, orang Jabodetabek itu Sabtu Ahad segalanya. Tapi kita harus datang dari pagi sampai sore, ya Allah. Ya enggak? Capek. Sabtu, Ahad, pagi sampai sore. Saya ingin tanya, kondangan jam berapa biasanya? Ya Allah, itu jam 10. Sore kena macet di sini, susah nggak dapat lagi. Berarti makan gratis sudah nggak dapat tuh. Futsal jam berapa? Maintenance, yang suka maintenance udah susah. Yang ada rekreasi, yang diajak keluarga ke taman safari atau ke taman mini atau ke Dufan, udah nggak bisa. Arisan keluarga berat. Kalaupun kita datang nggak bisa setiap saat kita hadir acara-acara tersebut. Family gathering Sabtu Ahad berat. Tapi lagi-lagi ada harapan. Ada jalan keluar. Dan ini yang saya ingin tekankan kepada antum-antum semua. Poin yang pertama, hadirin yang dirahmati, agar kita bisa sukses belajar di sini, agar kita bisa belajar bahasa Arab, agar kita bisa mempelajari tajwid, agar kita istiqomah mempelajari bahasa Arab dengan bahasa pengantar bahasa Arab dan mempelajari kunci-kunci ilmu agama kita. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan niat. Dan ini segalanya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau antum ingin sukses di takhasus dan di majelis ilmu yang lain, tanamkan niat di dalam diri antum. Niatkan karena Allah Jalla wa Ala. Mengharapkan ridha Allah, kita datang ke sini mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan cari muka ustaz, bukan agar kita diakui karena setiap Sabtu Ahad kerojak terus, bukan karena ingin sekalian jualan gamis atau bawa rujak dan misi-misi tertentu yang lain. Kita berharap kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita niatkan, kita hilangkan kebodohan dari diri kita. Lalu kita bisa dakwah semampu kita di lingkungan terkecil kita. Kita ingin ajarkan istri, anak-anak, kalau yang ibu-ibu di belakang, suami dan anak-anak. Lalu skup yang lebih besar lagi, lalu ke yang meluas lagi, dan terus begitu demikian. Dan sekali lagi, dunia ilmu itu yang bermain bukan kecerdasan, hadirin. Di dunia ilmu yang bermain bukan sebatas ketekunan, tapi faktor utama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Makanya sebagian para ulama salaf mengatakan, innamal ilmu ala qadri niyatik. Sesungguhnya ilmu yang engkau dapatkan itu tergantung sedalam apa keikhlasanmu. Dan Nabi bersabda, intas dukillaha yasdukka. Jika kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Kita datang ke sini mau apa? Mau bisa baca Al-Quran dengan lancar, agar bisa baca kitab, agar paham kunci-kunci agama secara dasar dan basic. Nabi mengatakan, intas dukillaha yasdukka. Dalam hadis riwayat Imam Nasai, apabila Anda jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Jujurlah sama Allah.
Gak ada kepentingan datang ke sini. Jujurlah kepada Allah, saya ingin belajar tajwid. Jujurlah kepada Allah, saya ingin bisa bahasa Arab. Jujurlah kepada Allah, saya ingin mempelajari kunci-kunci ilmu agama. Saya ingin belajar usul fikih, saya ingin belajar mustalah hadis. Ibu-ibu di belakang ada apa, Bu? Jadi kita harus jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Hadirin, ilmu sedikit yang kita dapatkan dengan keikhlasan itu akan bermanfaat. Itu yang akan eksis. Imam Malik mengatakan makana lillahi fahuwa baqin. Sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah, maka itu yang akan eksis. Itu yang akan bertahan baik di dunia maupun di akhirat. Maka jaga niat kita. Dan ini penjelasan para ulama, bersihkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qudamah mengatakan, para ulama besar itu tidaklah menjadi ulama kecuali karena kebeningan hati mereka. Muhammad bin Ismail tidak menjadi Bukhari. Muhammad bin Idris tidak akan menjadi Imam Syafi'i. Yahya bin Syaraf tidak akan menjadi Nawawi. Ahmad bin Abdul Halam tidak akan menjadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kecuali dengan niat-niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita lihat. Jangan pedulikan bisikan-bisikan syaitan untuk menggoda niat kita. Kesuksesan antum tergantung niat antum. Kalau niat kita ikhlas, insya Allah lancar. Dan terbukti sebagian kakak-kakak kelas antum bisa memperbaiki tajwidnya. Akhirnya bisa berbahasa Arab. Dan bisa memahami kunci-kunci. Bahkan sebagian ada yang melanjutkan ke Libya misalnya. Jaga keikhlasan. Pintu itu masih terbuka. Ikhlas ini pentingnya minta ampun. Karena itu nasihat para ulama. Lihat Imam Nawawi, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lihat Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan Laits afqah min Malik. Laits bin Sa'ad, salah satu ulama fikih besar, itu lebih fakih, lebih pintar daripada Imam Malik. Tapi antum pernah dengar kata nama Laits? Pernah nggak antum dengar nama Laits? Nggak pernah? Pernah? Beberapa detik yang lalu Pak Ustadz. Ya itu dari saya. Tapi Imam Malik, antum pernah dengar nama Imam Malik? Ya siapa yang nggak dengar nama Imam Malik? Kenapa Imam Malik lebih terkenal? Kenapa Imam Malik lebih diterima oleh manusia? Hadirin, kata para ulama, keikhlasan Imam Malik. Dan ini bukan berarti Laits tidak ikhlas, tapi keikhlasan bertingkat-tingkat. Dan ini kita lihat sendiri. Di dunia ilmu, bukan kecerdasan yang bermain. Enggak. Bukan ketekunan nomor satu. Yang nomor satu keikhlasan. Hadirin, tokoh-tokoh sesat itu apa enggak cerdas-cerdas semua? Dari zaman dulu sampai hari ini, tokoh kesesatan itu cerdasnya minta ampun. Wasil bin Atha cerdas. Al-Jahid tekun. Jaham bin Safwan tidak diragukan kepintarannya. Bayangkan Wasil bin Atha cerdasnya minta ampun, dan Wasil bin Atha cerdasnya dari sisi apa? Bahasa. Wasil bin Atha cerdasnya dari sisi bahasa, cerdasnya enggak karuan. Dan lebih menakjubkan lagi, beliau berguru dengan Hasan al-Basri. Ya Allah, orang cerdas ketemu guru yang handal, nomor satu di Basrah. Kira-kira jadinya kayak apa? Sesat jadinya. Kata Syekhul Islam, utu dzaka'an walam yu'tu zaka'an. Orang-orang Mu'tazilah, khususnya Wasil bin Atha, diberikan kecerdasan, tapi tidak diberikan kebeningan hati. Itu yang terpenting. Yang terpenting itu.
Antum belajar di sini dan seterusnya. Syekh Shalih Fauzan itu pernah datang ke kampus kami di Riyadh. Itu di hadapan para doktor, di hadapan para profesor, di hadapan mahasiswa pasca sarjana S3, S2. Beliau mengatakan, saya ingatkan kepada anak-anakku sekalian, kan beliau udah tua, beliau senior. Jangan sampai kedatangan Anda ke sini hanya mencari gelar. Gelar nggak ada manfaatnya sama sekali. Yang Anda harus pikirkan apa yang Anda bisa berikan kepada umat. Jaga keikhlasan Anda. Itu nasihat di hadapan para profesor fikih, para doktor-doktor fikih dan akidah, mahasiswa pasca sarjana, fakultas fikih, fakultas akidah, fakultas hadis. Karena itu intinya. Syekh Fauzan nggak bicara tentang khilaf masalah sholat, masalah hijab, masalah keikhlasan, karena itu nomor satu. Jangan sampai kedatangan kita ke sini agar dapat status murid takhasus. Biar bisa bangga, oh Ana selalu datang ke Rojak setiap Sabtu dan Ahad. Enggak, itu enggak penting. Yang penting ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kunci kesuksesan kita. Keikhlasan itu benar-benar membuat orang meroket di dunia maupun di akhirat. Bersihkan hati kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka kita akan rasakan nikmatnya. Makanya para ulama dulu ini paling takut masalah ini. Ngeri. Hisham Distawai, sebagaimana disampaikan oleh Imam Dhahabi dalam Syiar Alamin Nubala, beliau mengatakan, wallahi la astati an aqula inni dhahabtu yawman atlubul hadith ibtigha'a wajhillahi ibtigha'i wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Demi Allah aku tidak berani mengklaim, demi Allah aku tidak berani mengatakan aku pernah belajar ilmu hadis 1 hari saja ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Gak berani saya. Imam Dhahabi ketika membawakan riwayat ini kata beliau, wala ana, saya juga gak berani deh. Ikhlas itu berat. Makanya ini yang diulang-ulang terus oleh para ulama, ikhlas itu berat. Sampai Hisham Distawai saja gak bisa mengklaim. Padahal Hisham Distawai itu sangat direkomendasikan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, kalau udah bicara Hisham jangan nanya dia lagi deh, atau jangan tanya tentang dia direkomendasi. Bahkan sebagian ulama mengatakan, saya tidak tahu ada orang yang paling ikhlas dibanding Hisham Distawai. Tapi gak berani mengklaim ikhlas karena beliau tahu ikhlas itu berat. Imam Ahmad, penulis kitab Musnad, hadis yang beliau tulis itu 40.000 hadis lebih. Hafalan beliau 1 juta hadis. Antum di takhasus hafalannya berapa hadis? 900.000. Berarti sisa 100.000 lagi. Alhamdulillah. Imam Ahmad 1 juta hadis. Suatu ketika ditanya oleh seseorang, wah Imam Ahmad, Anda ikhlas nggak nih? Nulis hadis, hafal hadis, ngajar hadis, ikhlas nggak sih? Kalau antum ditanya, Pak, antum ngajar di mana? Di takhasus. Ngajar di mana? Antum belajar di mana? Di takhasus. Memangnya antum ikhlas? Langsung ditembak begitu sama orang. Jawaban antum apa? Ya ikhlas. Masa jenggot segini nggak ikhlas? Kata Imam Ahmad, ammal ikhlas fahu aziz. Adapun keikhlasan itu perkara yang sangat berat. Adapun saya hanya berusaha semampu saya. Itu Imam Ahmad, nggak berani mengklaim dirinya ikhlas. Pokoknya itu terus yang ditekankan. Masalah keikhlasan ini penting. Makanya Imam Bukhari ketika membahas Sahih Bukhari, hadis pertama tentang apa? Tentang ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Padahal bab pertama Imam Bukhari kan nggak ada hubungannya. Kitab apa yang pertama? Kitab di dalam Sahih Bukhari yang pertama apa? Badul Wahyi. Masya Allah ini. Antum kelas tajwid kok udah tahu semuanya? Badul wahyu, nggak ada, bab turunnya wahyu nggak ada hubungannya sama ikhlas. Tapi hadis pertama hadis tentang ikhlas. Kenapa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Bukhari ingin mengingatkan diri beliau dan pembacanya agar evaluasi keikhlasan Anda, evaluasi keikhlasan Anda. Antum tahu nggak sih siapa yang baca Sahih Bukhari? Saya ingin tanya, yang baca Sahih Bukhari anak-anak TK, anak-anak TPA,
Enggak, ulama besar, ulama-ulama hadis, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Salah, Al-Zahabi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, An-Nawawi, Ar-Rafi'i. Ini yang perlu kita camkan. Keikhlasan. Begitu juga yang ditulis oleh Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin dan Arba'in Nawawiyah. Hadis pertama apa? Innamal a'malu binniyat. Masalah keikhlasan untuk mengingatkan diri beliau. Ya Allah, Imam Nawawi mengingatkan diri sendiri untuk ikhlas. Allahu Akbar. Antum kenal nggak sama Imam Nawawi hadirin? Ya, saya kenal, tapi dia nggak kenal saya Pak Ustadz. Iya, Imam Nawawi, imam yang luar biasa, Muhyiddin. Itu masih mengingatkan dirinya agar ikhlas. Antum tahu? Antum pernah dengar tidak bahwa salah satu buku yang ditulis Imam Nawawi adalah Al-Minhaj, Syarah Muslim. Pernah dengar? Jadi Imam Nawawi mensyarah Sahih Muslim. Mensyarah Sahih Muslim. Nama bukunya Al-Minhaj. Di sebuah penerbitan dicetak 11 jilid. Ada yang 10 jilid. Pernah dengar itu? Kalau pensyarah Sahih Bukhari siapa? Ibnu Hajar. Nah, yang terkenal dalam mensyarah Sahih Muslim adalah Imam Nawawi. Walaupun ada beberapa lagi, misal Al-Qadiyat dan seterusnya, tapi yang paling ngetop, paling terkenal adalah Imam Nawawi. Tahukah antum, beliau mensyarah Sahih Muslim tanpa lihat buku Sahih Muslim. Semua dari otaknya. Jadi ketika beliau mensyarah hadis, Sahih Muslim itu nggak ada. Nggak ada. Dan dalam riwayat beliau nggak punya Sahih Muslim. Pada saat beliau mensyarah Sahih Muslim, semua dari hafalannya. Dan beliau hafal berserta sanad dari Imam Muslim ke Rasulullah SAW. Jadi mensyarah dan menulis buku 11 jilid, itu buku panduannya, matannya nggak ada. Dan beliau tahu hadis pertama apa, hadis kedua apa, hadis ketiga apa, hadis keempat apa, hadis kelima apa, hadis keenam apa, hadis ketujuh apa, hadis ke-8. Dan beliau kasih bab. Orang sekali itu masih mengingatkan dirinya untuk tetap ikhlas. Lalu kita lupa menata hati untuk ikhlas. Ikhlas ini yang terpenting. Ini yang bisa membuat kita bertahan. Karena sekali lagi kalau takhasus dibandingkan dengan dunia udah kalah deh. Nggak dapat apa-apaan tuh. Yang dapat capek, pegel, lelah, letih, PR banyak, macet, nyebelin semua deh. Itu kalau dunia. Yang bisa membuat antum bertahan itu keikhlasan. Ketika antum benar-benar berharap menjadi orang terbaik di sisi Allah. Ketika antum benar-benar berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengharapkan doa malaikat. Jadi begitu datang ke Al-Barkah, yang kita harap, yang ada di benak kita ini didoakan malaikat, didoakan malaikat, didoakan malaikat. Yang kita harapkan mendapatkan pahala haji. Karena kalau dalam sisi dunia nggak ada untungnya belajar di sini. Benar, nggak ada untungnya. Ini bukan promosi ya, kok promosi? Bukan nakut-nakutin, nggak ada untungnya. Sabtu Ahad, anak pertama kali ditawarin jadi pengajar itu saya juga bingung. Emangnya ada yang mau ya Sabtu Ahad dari jam 8 sampai asar? Itu kan waktu-waktunya keluarga banget. Waktu-waktunya istirahat. Terus tempatnya Celengsi pula. Yang macetnya luar biasa Cibubur. Saya tadi ke sini itu berangkat dari Pondok Gede itu jam 11 lebih. Sampai sini jam 1.15. 2 jam. Emang begitu. Yang bisa buat antum bertahan itu keikhlasan. Selebihnya nggak bisa, udah susah. Keikhlasan. Tapi kalau antum ikhlas, antum akan bisa bertahan. Intasdukillah yasduka. Jika kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Kita pengen bahasa Arab, kita ingat misalnya surat Yusuf.
bahwa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Dalam surat Yusuf ayat 2 kita tahu semua ayatnya. Itu yang memotivasi kita. Kalau kan dunia susah, berat, capek, udah parkir susah lagi di situ. Susah nggak parkir? Susah. Sudah sampai sini masih ribet juga. Udah macet 2 jam sampai sini, didorong-dorong mobil, parkir nyari. Ya Allah. Tapi akhirat itu luar biasa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Allah bayar semuanya. Al ajru ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah keikhlasan. Yang kedua, camkan baik-baik. Antum belajar ilmu agama di sini. Dan enaknya belajar agama dan ibadah-ibadah yang lain itu nggak ada beban. Nggak ada beban. Karena konsep agama adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Konsep agama adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah ayat terakhir. Allah tidak membebankan kalian di atas kemampuan kalian. Jadi nggak ada yang suruh antum harus dapat nilai 100 tuh nggak ada. Nggak ada yang mewajibkan antum di takhasus harus dapat nilai 9 tuh nggak ada. Paling 9,5. Wah, lebih berat lagi Pak Ustadz. Nggak ada. Antum dituntut bertakwa semaksimal mungkin. Dan itu yang saya suka dari ilmu agama. Nggak ada beban. Makanya nggak ada ceritanya belajar bahasa Arab stres tuh nggak boleh. Orang nggak ada beban kok. Orang stres tuh karena apa? Karena beban. Karena tekanan. Siapa yang tekan antum? Nggak ada. Kalau antum mampunya hanya baca sampai, misalnya di sini ada hafalan Quran nggak? Hah? Ada. Juz berapa? 15 juz. Oh, juz 30. Iya, juz 30. Program memang perlu, tapi kan lagi-lagi Allah punya konsep, kita tidak dibebankan kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mentok-mentoknya Al-Qari'ah lagi, mentok sampai di situ nggak bisa lanjut, nggak masalah. Bertakwalah dengan Al-Qari'ah itu. Kalau antum mentoknya inna atau inakal kautsar, nggak bisa lebih dari itu. Jangankan an-naba, ini mentoknya inna atau ina Pak Ustadz. Ya udah, inna atau ina aja ditakwain. Kalau antum mentoknya kulhu terus, ya udah kulhu aja. Gak ada beban. Makanya kalau kita belajar, lalu terbebani nilai tinggi, ada masalah dengan niat kita. Semangat boleh, all out itu boleh. Tapi konsep agama itu kan gak ada beban. Gak ada harus sekian. Misi kita bertakwa kepada Allah semampu kita. All out. Enak kan? Kita disuruh maksimal tapi gak ada beban. Itu kan enak banget. Itu belajar yang paling nyaman tuh begitu. Kalau nilai kita mentok-mentok hanya 7, ya 7. Itu udah 100 dapat. Di mata Allah 100, walaupun di ustadz kita cuma ngelihat angka 7. Kalau kemampuan kita, karena mungkin faktor nahu hanya mampu dapat 4. Ini udah mentok, udah nggak bisa. 4,01 nggak bisa, udah 400. Maka di sisi Allah nilai kita 100. Walaupun di lembar jawabannya kita lihat angka 4. Enggak ada beban. Tugas kita hanya bertakwa semampu kita. Salah satu syekh di Riyadh, itu beliau menceritakan, salah satu dosen, beliau mengatakan, kalau saya punya 2 mahasiswa, yang satu yang satu IPK-nya, karena kan di sana mentoknya 5 gitu loh. Jadi bukan di sini kan 4. Kalau di sana itu 5. Kalau IPK-nya 4,99 dan hebatnya dia belajarnya hanya
sistem SKS, sistem kebut semalam. Nilainya berapa? IP-nya berapa? 4,99. Lalu saya punya mahasiswa, IP-nya 2. Bayangkan, skala 5 loh, dapat 2. IP-nya 2. Tapi dia belajar siang dan malam, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir ujian. Maka yang saya akan kasih hadiah yang IPK-nya 2. Karena dia sudah bertakwa kepada Allah semampu dia. Dan 2 itu udah maksimal. Gak bisa kita bebankan orang di atas kemampuan dia. Adapun yang 4,99 dia muqassir. Dia lalai. Buktinya hanya belajar di malam terakhir sebelum ujian. Itu bukan hebat. Itu zalim. Dia dikasih kecerdasan, dia dikasih potensi oleh Allah, dia gak manfaatin. Itu zalim, bukan hebat. Zalim. Tugas antum bagaimana memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada antum. Di hari ini, kita nggak usah ingat-ingat, Ustadz, aneh nyesel Pak Ustadz, dulu nggak masuk TPA. Sekarang usia udah 79 tahun, udah nggak usah inget-inget masa TPA deh. Itu kan jauh banget ke belakang. Sekarang kita diminta bertakwa di usia 79 tahun pada hari ini. Jadi nggak usah pedulikan yang dulu-dulu. Kalau sadarnya sekarang berubah, masih ada waktu. Makanya kan para ulama salaf mengatakan, ada yang mengatakan ini hadis, tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ini bukan hadis Nabi SAW, tapi ini ucapan para salaf. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au wa'iyan, wala takun arrabi'a minhunna. Jadilah Anda berusahalah untuk menjadi orang alim. Kalau nggak bisa jadi orang alim, jadi penuntut ilmu. Kalau nggak bisa menjadi penuntut ilmu yang beneran serius, jadi pendengar. Dan kalau nggak bisa jadi pendengar, jadi orang yang mau dikasih masukan, walaupun sekilas-sekilas. Dan jangan Anda jadi yang keempat, bengong, main, waktu habis dan seterusnya. Jadi target antum tuh ini. Betul, target pertama harus jadi alim, ngerti bahasa Arab, tajwidnya bagus, minimal kasyah sudes. Ini target awal. Kalau nggak bisa, ya udah nggak masalah. Jangan resign, jangan mundur. Kayaknya saya nggak ada bakat sih, mundur aja dari takhasus. Jangan. Au muta'allima, jadilah penuntut ilmu. Jadilah mahasiswa takhasus sejati yang 12 tahun gak lulus. Iya, kan itu ucapan. Itu kan para ulama salaf bilang gitu. Kalau Anda gak bisa jadi orang alim, target berikutnya yang penting Sabtu Minggu belajar udah. Walaupun masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Kalau kuping kiri masih mending ada yang nyangkut. Ini gak nyangkut sama sekali. Karena faktor U, karena udah 65 tahun, 67, tapi udah masuk kelas deh. Pokoknya saya mau tercatat oleh Allah sebagai penuntut ilmu. Begitu. Nggak peduli. Mau dapat nilai 4 kayak nilai 3. Asal berusaha ya. Jangan cuma datang dong. Ini berusaha tapi mentok terus tuh angka di angka 4 gitu loh. Datang terus. Udah bodoh amat. Pokoknya saya mau belajar. Karena itu kan itu nasihat dari para ulama salaf. Nah kalau kita nggak bisa juga qadarullah misalnya orang tua kita sakit, akhirnya kita nggak bisa lanjut lagi di takhasus, baru jadi mustami'an, pendengar yang hanya hadir di kajian-kajian rutin, kan mustami' tuh. Tapi itu kalau udah mentok, kalau masih bisa jadi penuntut ilmu yang benar-benar belajar seperti di takhasus, jadi seperti ini. Itu nasihat para ulama salaf. Jadi gak usah kecil hati. Hadirin, agama kita orientasinya proses, bukan hasil. Ini yang saya suka dengan agama kita. Agama kita orientasinya proses, bukan hasil. Makanya Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, idza ijtahada al-hakim fa asaba
falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Atau kama qala, hadis Bukhari kita tahu, apabila seorang hakim, seorang ulama berijtihad lalu benar, maka dia dapat 2 pahala. Dan kalau dia sudah berijtihad lalu salah, maka dia dapat 1 pahala. Pahala apa? Ini salah nih, hasilnya benar atau salah? Salah, tapi dapat dosa apa tidak? Enggak. Dapat pahala dari sisi mana? Proses, dia udah usaha, dia udah mati-matian, dia sudah melakukan penelitian, dia sudah research, tapi ternyata qadarullah salah. Kesalahannya dimaafkan, prosesnya dapat poin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, dalam sebuah hadis yang lemah tapi maknanya benar disepakati oleh para ulama tafsir, man qala anil Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran dengan akalnya, otaknya, lalu dia benar, dia baru saja melakukan kesalahan dan dosa, kata hadis tersebut. Hadis ini lemah, tapi matannya, redaksinya, substansinya diterima oleh seluruh para ulama. Jadi orang bicara tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan otaknya, nggak pakai kaidah tafsir, nggak pakai tafsir Ibnu Katsir, nggak pakai tafsir At-Tabari, nggak pakai tafsir Al-Baghawi, pakai otaknya. Kebetulan benar, dosa dengan ijma' para ulama, dosa. Padahal kalau kita orientasi hasilnya bagus nggak tuh? Bagus nggak? Bagus. Tapi kenapa dia berdosa? Prosesnya salah dan benarnya kebetulan. Ini anaknya Islam, orientasinya apa? Jadi sukses atau enggaknya antum di takhasus bukan castiscusnya antum ketika lulus, atau bukan mingkemnya antum ketika lulus. Sukses atau tidaknya antum di takhasus bukan nilai yang ada di buku rapot, bukan itu, bukan hafalannya, tapi bagaimana antum menjalani proses belajar ini dengan baik. Antum dikasih suku kata ya, dikasih mufradat nggak di sini? Disuruh hafal, gimana? Lancar? Alhamdulillah, enggak kan begitu ya? Apalagi mungkin yang udah berumur, ya Allah Pak Ustadz, dikasih 5 mufradat tuh susahnya minta ampun, enggak hafal-hafal. Begitu ujian senyum-senyum aja. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu di hadapan wajah saudaramu, apalagi ustadz saya, itu sedekah. Ya udah, saya perbanyak sedekah aja pas ujian. Gak bisa jawab lagi. Tapi Allah lihat tuh setiap hari kita hafalin tuh mufradat, dihafalin lagi. Itu orang sukses. Adapun yang muda-muda nih, yang masih encer-encer, yang belajarnya 1 jam sebelum ujian, terus bisa jawab semuanya, itu gak sukses di mata Allah. Itu zalim, dia gak maksimal. Ini yang perlu kita camkan. Jadi sekali lagi, inti dari takhasus itu memberikan kesempatan pahala buat antum-antum semua. Biar antum bisa belajar, menjadi muta'alliman. Ada kesempatan, pahala yang luar biasa. Bayangkan itu pahala semua tuh dari jam 8 sampai zuhur, sampai asar. Itu pahala semua. Rugi kalau nggak dapat. Kapan lagi? Pihak manajemen itu bertanya beberapa kali ke kami dan mungkin juga ustadz-ustadz di sini sekarang, ada beberapa daerah pengen buka takhasus. Ada beberapa wilayah pengen buka takhasus, tapi sampai sekarang belum di-ACC oleh kita. Pengen mereka belajar nggak bisa, antum ya Allah dapat kesempatan luar biasa. Dan intinya bukan jadi Syekhul Islam, bukan jadi Imam Syafi'i, nggak mungkin jadi Imam Syafi'i di sini, nggak mungkin. Wong ustadznya juga bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Malik, gimana antum jadi Imam Syafi'i? Tapi ini tadi proses ini loh, kita pengen belajar serius, dapat pahala besar, tapi backgroundnya atau udah mungkin dari secara usia sudah uzur, sudah lanjut, sudah bekerja, tapi saya pengen dapat pahala. Itu buat apa kita hafal Quran, hafal hadis tapi sombong? Buat apa? Nggak ada gunanya.
tapi belagu, tapi nggak maksimal. Proses hadirin. Keikhlasan dipadukan dengan semangat, itu baru yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus perlu kita camkan. Antum nggak ada beban. Maksudnya apa? Bukan nggak malas-malesan. Tugas antum belajar maksimal, nggak usah pedulikan nilai. Kalau memang sekali lagi Allah berikan waktu muda untuk kita pada saat ini, otak yang nyaman pada saat ini, alhamdulillah. Tapi kalau Allah sekarang berikan kita waktu tua, lalu daya ingat pun juga sudah berkurang, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Intinya bukan nilai, intinya semangat. Intinya kehadiran antum di sini biar dicatat oleh malaikat. Intinya bagaimana antum berusaha menjalani program-program itu dengan tanpa rasa malu, pedenya minta ampun, walaupun yang paling keras terus salah lagi di tengah-tengah teman-teman sekalian, tapi jalan terus, itu yang paling penting. Oleh karena itu, maksimalkan baik-baik. Nggak ada beban. Saya ingin ini jadi oleh-oleh kita nanti pas pulang. Nggak ada beban, tugas kita proses, harus lebih semangat lagi. Karena kan enak loh. Iya kan. Yang paling antum nggak suka dari takhusus apa sih? Kan pas waktu ujian kan? Iya nggak? Terus baru buka-buka, itu salah. Orientasi nilai itu nggak bagus. Orientasi proses, itu yang paling penting. Dan dengan orientasi proses, antum kan belajar terus, mau ujian mau enggak, bodo amat, saya mau belajar. Terus kalau lupa semua juga pede aja gitu loh. Pak Ahmad, antum dapat berapa? 2 Pak Ustadz, pede gitu, 2 gitu loh. Ya kan emang kan saya udah tua Pak Ustadz. Gitu, jadi cuek aja tuh. Nggak minder, nggak takut, pede. Karena bukan nilai, proses. Itu yang perlu kita camkan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu pentingnya niat, pentingnya konsep bahwa tidak ada beban di pundak antum, orientasinya proses, maka PR antum tinggal bersungguh-sungguh. Harus habis-habisan lah. Enak, udah yang penting niat ikhlas, gak ada beban, berarti antum harus habis-habisan. Dan ini salah satu kunci sukses para ulama, habis-habisan, belajar mati-matian. Makanya Syekh Abdul Aziz As-Sadahan mengatakan, kalian itu sama Imam Bukhari, Imam Syafi'i itu punya kesamaan, punya hubungan. Antum punya hubungan apa dengan Imam Syafi'i? Hubungan dalam sebuah ayat, An-Nahl ayat 78. Ini salah satu hubungan kita dengan para ulama. Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi nggak tahu apa-apa, nggak ngerti. Betul nggak? Waktu antum lahir, hafalan antum berapa juz? Nggak ada yang punya hafalan. Begitu juga dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak punya hafalan. Imam Ahmad begitu lahir itu nggak bisa bahasa Arab. 0, semuanya 0. Kita mulai dari titik 0. Makanya kan ketika orang tua kita mengabarkan berita kelahiran kita kan yang jadi berita apa? Yang jadi berita berat badan. Alhamdulillah telah lahir buah hati kami, beratnya 3 kilo, panjangnya berapa? 50 cm, kan begitu. Nggak ada, alhamdulillah telah lahir buah hati kami, hafalannya 2 juz dan 20 hadis Nabi. Nggak ada orang begitu. Nggak ada. Semuanya berat, kan emang nggak ada hafalan. Tapi kenapa mereka bisa jadi Syafi'i? Mereka bisa jadi Bukhari. Mereka bisa jadi Ishaq bin Rahawai. Sedangkan kita istiqomah jadi orang awam. Masya Allah, istiqomah. Ya alhamdulillah saya istiqomah Pak Ustadz.
Jadi orang awam. Ini nggak benar kalau begini. Kata para ulama, karena kesungguhan mereka, habis-habisan. Itu tadi, orientasinya proses harus habis-habisan. Coba deh, all out. Usaha maksimal, ini bekal kita nih. Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum di takhusus berapa mata pelajaran? Berapa jam pelajaran? Berapa jam pelajaran? 5? Enggak ya? 3 ya? Jam pertama dari jam berapa? Aku bingung sih. Antum lagi galau ya? Ada kenapa sih? Hah? Anak kan belum tanya surat Waqiah ayat 3. Ini antum di sini berapa jam pelajaran? Kenapa pada bengong begini? Berapa jam pelajaran? Yang pelajaran pertama dari jam berapa? 9 jam? Setengah 12. Itu 1 jam. 1 pelajaran tuh. Oh begitu ya. Berarti 2 aja. 2 pelajaran. Masya Allah. Imam Nawawi sehari 12 jam pelajaran. Itu baru jadi. Makanya jadi ulama tuh gak gampang. 12 jam pelajaran. Imam Nawawi tuh. Yang hafalannya kayak komputer tadi. Yang mensyarah Muslim gak ada sahih Muslim di depannya. Itu ngajinya 12 jam. Makanya harusnya kita tuh jangan pulang cepet. Dur udah pulang. Kita minta nambah. Pak Nawawi kalau bisa sampai jam 8 malam begitu, biar kayak harusnya begitu, semangat belajar. Saya udah terlambat nih Pak Nawawi, ini kurang nih sampai asar. Seorang ulama besar, muridnya Sibawayh, namanya siapa? Abu Ali Muhammad, biasa dinamakan Kutruk. Jadi kalau antum belajar ilmu nahwu tingkat lanjutan, antum akan mengenal nama Kutruk. Dan Kutruk bukan nama asli. Nama asli beliau Abu Ali Muhammad. Tapi dikenal dengan nama Kutruk. Siapa yang kasih gelar beliau Kutruk? Imam beliau Sibawayh. Dan Sibawayh bapaknya ahli nahwu. Apa sih arti kutruk? Kutruk itu binatang yang hanya keluar di malam hari. Khususnya tengah malam, menjelang subuh. Aneh ya? Orang dapat gelar kutruk. Antum kalau dikasih gelar antum jangkrik gitu, kira-kira mau nggak? Nggak mau kan? Nggak mau. Tapi beliau senang. Kenapa? Karena ada kisahnya. Kenapa Abu Ali dinamakan Kutruk? Jawabannya adalah karena semangat belajarnya dengan Imam Sibawayh. Jadi Abu Ali ini itu sangat semangat belajar dengan Imam Sibawayh. Beliau tidak mencukupkan belajar di kelas atau di majelis. Setiap hari, begitu Sibawayh membuka pintu rumahnya untuk berangkat ke masjid dalam rangka salat subuh, itu Abu Ali sudah ada di depan rumah. Abu Ali sudah depan rumah. Awalnya Sibawayh kaget, Anda ngapain di sini? Mau belajar. Paling enggak dapat dikit lah. Bisa nanya, bisa dengerin ilmu Anda, perjalanan dari rumah ke masjid. Pas sholat subuh. Ya udah silakan. Ya udah dibaca, disyarah, baca, syarah, dijelaskan begini dan begitu. Dan ternyata beliau istiqomah setiap hari. Jadi jam 3:30 itu udah standby di rumahnya Sibawayh. Sampai Sibawayh mengatakan, anta kutrubul lail. Anda ini kayak binatang kutruk yang nongolnya menjelang subuh. Subhanallah.
Gitu, belajarnya begitu. Antum rumahnya dekat Ustadz siapa? Dekat Ustadz siapa? Ada yang rumahnya di lokasi ini? Di Cilengsi? Nggak ada. Ini orang luar semua. Nah, saran Anas 3:30 udah nungguin tuh depan rumah Ustadz Badru, depan rumah Ustadz Firanda sekarang, depan rumah Ustadz Cecep. Nah, tungguin, nongkrong di situ. Gitu. Nggak apa-apa, disangka maling nggak masalah. Paling 1-2 malam pertama. Tapi setelah itu kan, Masya Allah tuh. Itu ulama, belajar, bener-bener belajar. Bukan dapat kiriman pos ilmu dari langit, enggak. Hafal mereka, kerja keras, datengin ustadznya, makanya mereka jadi. Nah, antum juga begitu kalau bisa. Tugas dihafalin, apalagi nggak ada beban. Orang yang ngafalin tanpa beban, tapi sungguh-sungguh, itu masuknya lebih cepat. Coba deh, bisa, insya Allah bisa. Pas diangkot, dihafalin tuh mufrodat. Di angkot komat kamit nggak ada masalah. Paling diliatin orang, mentok-mentok dibilang orang gila, kan nggak ngerubah takdir. Emang uang tabungan antum hilang kalau misalnya dikatakan orang gila? Kan enggak. Jadi cuek aja. Dhahabna, terus dibaca tuh. Walaupun tuh orang kanan ngelirik, kenapa nih orang? Nggak masalah. Yang penting hafal udah. Dibaca terus. Baca. Jadi sorofnya tuh dibaca, diulang-ulang. Kaidah naunya juga diulang-ulang terus. Kalau perlu direkam. Antum baca, antum rekam, terus antum dengerin. Antum dengerin kemanapun, kan ada earphone, itu dengerin tuh. Baca, antum ringkas. Itu cara belajarnya Ustadz Erwan di Hafidhahullah Ta'ala waktu S2, S3. Beliau catat semuanya, penjelasan syekh beliau, lalu beliau baca, sambil direkam, lalu kemana-mana beliau dengerin. Jadi dokter sekarang. Begitu belajar, habis-habisan. Pokoknya semuanya dilakukan lah. Sarana udah banyak banget. Terus dipraktekin itu bahasa Arab. Itu salah satu ikhtiar, salah satu kerja keras dibaca. Telepon teman satu kelas, silakan ngobrol 2 jam, tapi pakai bahasa Arab. Gitu. Amburadul nggak ada masalah, udah yang penting nekat aja dulu deh. Iya nggak masalah. Baca udah, bicara, nggak ada masalah sama sekali. Telepon, antum suka telepon teman satu kelas nggak? Telepon dong. Pasang TM kalau simpati, biar murah. Telepon. Ngobrol pakai bahasa Arab. Antum pakai apa? Al-Arabiyya baina yadaik ya? Iya, Al-Arabiyya baina yadaik. Kan ada percakapannya kan? Ya udah, ngobrol itu aja. Kalau udah mentok diulang lagi tuh. Gitu. Pokoknya nggak apa-apa. Nelfon tuh, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas muka ismi Muhammadun wa anta mas muka ismi Ahmad. Majin siyatuka ana Pakistani. Pokoknya udah gitu aja. Terus ulang tuh 15 menit ngomong gitu-gitu aja. Orang lain kan denger keren banget nih orang. Padahal mah cuma satu percakapan diulang-ulang 15 menit. Tapi kan ngelotok tuh. Tapi kalau nunggu seminggu sekali ya lupa lagi, nguap. Jadi langsung praktek, ditelepon aja nggak masalah. Antum sambil diangkut kan gitu, buat apa? Buat minder yang lain aja dulu gitu. Pokoknya keren bahasa Arab nih. Kan sosialisasi bahasa penting, syiar kan bahasa Arab syiar tuh. Nggak masalah, coba deh. Cari teman-teman gitu, telepon-telepon gitu aja. Ya, pokoknya dicoba terus, usaha hafal, dan nggak ada beban, enak. Yang belajar tajwid itu dibaca terus mushafnya, Al-Qur'annya itu setiap hari dibaca, harus dibaca, pasang target, jangan seminggu sekali.
Setiap hari dibaca, sehari 3 kali dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi. Karena bisa baca Quran ini modal untuk masuk ke kelas bahasa. Kalau lulus dari kelas baca Quran, bacaannya berantakan, nggak bisa udah belajar bahasa Arab. Susah. Jadi harus target pokoknya lancar, baca terus, baca. Coba. Dan inisiatif. Misalnya siapa? Misalnya Ustadz Kurnedi, atau misalnya kita kan ada ustadz-ustadz. Coba telepon, Ustadz tolong dengerin bacaan saya ya. 2 menit aja, baca sambil telepon gitu. Jangan nunggu kajiannya Ustadz Kurnedi di Roja, nelfon nggak masuk-masuk gitu kan. Telepon Ustadz Kurnedi atau Ustadz siapa kayak di sini kok minta nomor teleponnya. Itu setiap hari setoran. Aktif gitu loh, jangan nunggu habisan ustadznya nggak tawarin, penuntut ilmu yang aktif. Dan itu kan nggak menyibukkan ustadznya, sehari 2 menit aja, jangan baca 1 juz kesian ustadznya, baca yang penting tajwidnya dapat bener nih gitu loh, itu telepon. Kalau yang akhwat-akhwat sama ustadzah-ustadzahnya gitu loh, atau kalau misalnya ustadz kita punya istri, setoran sama istrinya. Aktif loh, pokoknya antum harus aktif di sini. Kan harus dimanfaatkan biar maksimal. Jangan mundur, rugi. Allah sudah kasih hidayah, mundur tuh rugi. Harus fight. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Kata Syekh Utsaimin begini. Barang siapa yang Allah berikan kesempatan menuntut ilmu, lalu dia hadir di majelis tersebut, lalu setelah itu dia nggak datang lagi, kufur nikmat, kata Syekh Utsaimin. Subhanallah, kufur nikmat. Kecuali kalau ada udzur syar'i ya. Tapi kalau nggak ada karena males, nggak enak, nggak ngerjain PR, itu kufur nikmat. Dan ngeri loh kalau kufur nikmat, kan dalilnya surat Ibrahim ayat berapa? Ibrahim ayat berapa? La in syakartum, ayat berapa? Akhwat-akhwat ayat berapa? Ya lupa, udah cek sendiri aja deh. Ayat berapa nih? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Awal-awal surat Ibrahim. Ayat berapa? Ayat 7. Kalau kalian kufur, nikmat azabku sangat pedih. Sama kayak kita. Kita diberikan kesempatan untuk belajar di takhasus. Tapi karena nggak bisa mengatur waktu, nggak murojaah, keteteran, akhirnya nggak masuk lagi, kufur nikmat, kata Allah. Dan bagi orang yang kufur nikmat, azabku sangat pedih, karena ini anugerah, ini kesempatan emas untuk mendapatkan pahala yang luar biasa di weekend. Dan kelas seperti ini nggak di setiap wilayah dibuka, nggak di setiap kota dibuka, nggak di setiap daerah dibuka. Kalau kita nggak manfaatkan, kufur nikmat. Coba antum cari di mana belajar usul fikih sekarang? Gak ada. Pakai bahasa Arab lagi? Gak ada. Susah. Kalau pondok iya, tapi kalau untuk pekerja atau mahasiswa atau yang sudah berumur, ya di sini nih saatnya untuk nikmatin. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Belajar, hafalkan, diulang-ulang lagi, tulis gitu, ditulis. Latihan kitabah tuh banyak nulis. Pokoknya apa-apa ditulis sudah. Dan inisiatif sendiri. Jangan nunggu PR, tulis. Dan harus dipraktekkan, bahasa itu harus dipraktekkan. Dan bisa kok. Asal kita mau telepon, kita mau, kalau nggak mau telepon ustadznya aja. Pokoknya digilir aja tuh, atau punya teman 5, itu teleponin 5 menit gitu loh. Kan semangat, Masya Allah. Gitu. Nanti kalau umroh dipakai gitu loh. Senang, semangat lagi. Gitu. Ya.
Jadi harus bersungguh-sungguh. Man jadda wajad. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapatkan hasilnya. Pasti ada kemajuan. Besar-besar dan sangat besar pahalanya. Wallahu ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, khususnya tantangan atau masalah, kendala ketika belajar di takhasus. Mungkin bisa disampaikan. Ada yang mau bertanya? Ada. Syekh Masyhur Hasan Salman pernah ditanya, waktu itu yang bertanya Ustadz Abu Ubaidah dari Al-Furqan, Gresik, terus ada Ustadz Zaid Susanto, mantan mudir Jamilur Rahman, terus ada saya. Ustadz Abu Ubaidah yang nanya, Syekh, gimana antum ngatur waktu selama ini? Ya khususnya kan kita mungkin harus bekerja, kita harus beraktivitas, kita punya anak, kita punya istri gitu loh. Kata Syekh Masyhur, kalau saya tidak punya manajemen waktu belajar. Karena setiap waktu saya belajar, gitu katanya. Berat banget ya. Iya, karena setiap waktu saya belajar. Kalau nggak baca, ngafalin Quran, nganter istri sambil baca buku, waktu tuh banyak loh. Allah kasih kita seminggu itu berapa? 168 jam. Waktu banyaknya minta ampun. Hadirin, Imam Al-Baji, pensyarah Muwatta, beliau kasih judul Al-Muntaqa ya. Itu beliau security, satpam, hansip lah gitu. Itu belajarnya sambil jaga malam di bawah lampu jalan. Itu siskamling belajar jaga ngiter itu sambil baca. Jadi ulama besar madzhab Maliki. Jadi pasti ada waktu dan harus disempatkan. Dan dikit-dikit baca, dikit-dikit baca. Kalau misalnya antum harus bawa motor itu tadi, antum sebelum persiapan, antum baca dulu pelajarannya, begitu naik motor atau bawa mobil, dengar rekamannya. Jadi terus diputar-putar demikian. Jadi ilmu itu melekat gitu. Terus jadi setiap waktu luang gunakan kesempatan untuk belajar, waktu luang. Khususnya sebelum subuh. Karena kalau kita sekarang ba'da subuh udah susah, udah siap-siap. Sebelum subuh lah. Lalu berangkat setelah subuh, begitu sampai kantor ada waktu baca lagi. Pembagian waktunya tergantung, itu kan masalah teknis ya, tergantung kita masing-masing. Tapi sekali lagi cari waktu-waktu yang fresh. Dan setiap waktu-waktu luang. Dan intinya continue. Yang jadi masalah kita nggak continue murojaah. Jadi kalau hafalin mufrodat, antum satu minggu mufrodat harus dihafalin berapa? Berapa sih seminggu? Nggak ada. Apa? Oh, fattaqullah masata'tum. Nggak, kalau dari Ustadz nggak ada. Hah? Oh, hiwar. Hiwar ya, bentuknya hiwar. Ya itu tadi. Kalau gitu kan lebih enak lagi. Hiwar tuh asik loh. Karena kan kita ngomong gitu loh. Dan lebih gampang ingetnya. Dan telepon apa, kayak pokoknya gunakan sarana komunikasi. Dan diulang.
Wallah tak mungkin itu ya. Ada pertanyaan lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kiat menjaga keikhlasan ya dalam menuntut ilmu dan ibadah. Pertama doa, jelas. Hadis riwayat Imam Ahmad, hendaknya kita selalu berallahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Doa. Dan Allah berfirman surat Ghafir ayat 60, "Ud'uuni astajib lakum," minta kepadaku, aku akan kabulkan. Jangan remehkan doa. Kadang-kadang kita doa tapi nggak pernah minta keikhlasan, mintanya rizki terus. Dan rizki yang dimaksud duit lagi, duit lagi. Bahkan saya pernah baca artikel bahwa doa yang paling banyak diminta oleh umat manusia, terlepas apa agamanya, duit. Gitu loh. Orang Kristen doa duit, orang Buddha doa duit lagi, orang Islam duit lagi. Boleh minta duit, tapi banyak hal lebih berharga daripada duit, dan diantaranya keikhlasan. Doa minta keikhlasan. Itu yang pertama. Yang kedua, renungi asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Allah Maha mendengar. Kalau kita tricky, orang yang nggak ikhlas, orang yang ria kan tricky, bermain dengan Allah, bersandiwara dengan Allah. Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang kita sembunyikan di dalam hati. Jadi Allah tahu. Terus hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bergaul dengan teman-teman yang menjaga keikhlasan itu juga penting. Karena teman itu mempengaruhi, apalagi sahabat dekat. Lalu sembunyikan amal ibadah kita. Tapi kalau masalah belajar, apalagi bahasa Arab, jangan disembunyikan, dikeluarkan gitu loh. Karena itu tadi, perbanyak bicara, hiwar, pakai bahasa Arab gitu, semampu kita dan seterusnya. Ada pertanyaan lain? Silakan Pak. Berapa belas tahun di sini Pak? Cukup lama, Masya Allah. Saya nggak lancar Pak. Iya, gimana? Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Terus terang beberapa waktu yang lalu, yang pertama saya dulu di sini bukan pengajar bahasa Arab, saya di Ulumus Syariah. Pertanyaan itu sempat saya tanyakan juga ke manajemen. Kita sudah evaluasi belum yang bisa, apakah memang punya background sebelumnya atau memang produk dari kurikulum kita.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu manajemen kasih data, dan di antara nama yang mereka sebutkan atau beliau sebutkan itu saya tahu, karena kan kalau ulum syariah kan kita udah terima beres gitu loh. Ustadz ulum syariah itu udah terima beres karena kita langsung praktek bahasa Arab. Sebagian itu memang asli produk dari kurikulum, dan di antara mereka ada yang melanjutkan ke Lipia sekarang. Jadi kita tidak menutup mata, yang punya background bahasa Arab jelas lebih menonjol atau lebih mudah mengikuti lah. Tetapi data membuktikan bahwa sebagian yang berhasil juga itu memang dari awal di sini. Dan sekarang sebagian mereka sudah ada atau melanjutkan studi di Lipia, baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sepakat ya, 3 unsur ini harus benar-benar berjalan paralel agar seorang murid itu sukses. Yang pertama, kurikulum jelas. Kurikulum harus bagus. Yang kedua, ustadznya harus bagus. Dan yang ketiga, muridnya harus all out, harus ikhlas dan tekun. Nah, adapun kurikulum, tim kurikulum bahasa Arab, setahu saya, tapi saya tidak berani bicara macam-macam karena yang pertama, sebelumnya saya nggak pegang bahasa Arab. Jadi ini harusnya ditanyakan misalnya ke Ustadz Hamzah. Dan yang kedua, saya sedang off di takhasus, jadi perkembangan terkini itu saya tidak tahu. Tapi nanti pertanyaan ini bagus dan kita akan bawa ke manajemen untuk ditindaklanjuti. Tapi yang saya tahu dengan keterbatasan wawasan saya, banyak sekali atau setiap tahun pasti ada perbaikan dan usaha untuk memperbaiki kurikulum tersebut. Jadi usaha itu jelas ada. Nah, tinggal yang jadi pertanyaan, kalau dari segi ustadz, setahu saya ustadz di sini punya kapasitas. Artinya pihak manajemen nggak asal-asalan nyari ustadz gitu loh. Dan mungkin jamaah sudah merasakan sendiri. Dan banyak ustadz kita di sini waktu kuliah dulu itu punya prestasi yang bagus. Hanya saja berarti PR-nya nih, murid-muridnya udah all out belum gitu loh. Udah mati-matian ngafalin belum? Udah bener-bener baca atau belum gitu loh. Nah itu harus kita jawab dengan jujur. Yang salah mana nih, kurikulumnya atau semangat belajar murid-muridnya gitu loh. Hah? Tuh, murid-murid katanya. Apa yang kalau saya Ustaz barangkali lebih berpikir ini kan akan berbicara itu Ustaz, jadi sulit buat itu kemudian bahasa Arab membaca, kemudian kita baca kita itu masya Allah sulit. Nah saya tanya sama antum sekarang, antum seminggu baca kitabnya setiap hari apa enggak? Nggak bisa, harus setiap hari. Harus setiap hari. Dan kalau perlu telepon ustadznya Pak. Ustadz tolong simakin, saya mau baca nih Ushulul Tsalatsah. Dengerin ya, gitu aja. Harus agresif gitu loh. Nah itu kan sudah terjawab. Tapi nggak masalah, masukan seperti itu bagus. Bisa jadi memang ustadznya yang salah, bisa jadi memang kurikulumnya yang salah. Jadi ini
masukan yang berharga. Hanya saja itu nih, kurikulum sekeren apapun kalau kita nggak baca, kita nggak ulang, nggak akan maksimal. Itu tadi belajar ngomong bahasa Arab itu, bahasa itu kan sarana komunikasi, jadi harus kita pakai gitu loh. Harus kita pakai. Nah, makanya tadi saya sarankan telepon. Karena telepon paling gampang, kalau ketemuan mungkin macet segala macam, tapi telepon deh. Itu teman sekelas dicatat nomor teleponnya, ditelepon-telepon aja, di rongrong aja tiap hari tuh gitu loh. Kaifa, assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa halukum, kaifa asbahtum, assalamualaikum, gak masalah. 3. Tapi kan udah, itu pekan pertama, nanti nambah lagi gitu loh. Kaifa haluka, madza barnamijuka fi hadzal yaum gitu loh. Kan nambah terus. Kalau perlu ustadznya kita teleponin gitu. Kita teleponin terus, kita teror tuh ustadz. Begitu, Masya Allah. Kan biar ustadznya kasih satu kata, kalimat percakapan dihafalin lagi. Besok saya coba lagi sama ustadz ya, boleh gitu loh. Jadi harus begitu, insya Allah jadi deh. Kita kan belajar bahasa bukan ilmu kebatinan, jadi harus dipraktekkan gitu loh. Harus diucapin, salah nggak ada masalah. Amburadul nahunya itu urusan belakangan, yang penting coba dulu. Pelan-pelan kan akan tertata insya Allah. Ya, ada pertanyaannya? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kata. Tentang keikhlasan, antara keikhlasan dan ijazah. Karena berdasarkan pengalaman, ketika kita akan berdakwah atau mengajar di sebuah lembaga, itu ternyata ijazah dipertanyakan. Jadi ketika kita menuntut ilmu di sebuah lembaga kan otomatis ada mengharapkan juga ijazah. Pertanyaannya bagaimana kita cara menggabungkan antara kebutuhan terhadap ijazah dengan keikhlasan? Ya, jazakallahu khairan. Ijazah itu sarana, bukan tujuan, sarana. Kalau antum ingin berdakwah di pendidikan formal, antum harus punya ijazah. Jadi itu sarana untuk masuk ke pendidikan formal, itu misalnya. Jadi jangan jadikan ijazah sebagai tujuan, itu hanya sarana. Dan terbukti loh. Saya ingin tanya, misalnya, 2 ustadz yang menjadi orang tua kita bersama, Ustadz Yazid, ijazahnya apa? Beliau nggak S1. Ustadz Hakim, beliau ikut program LIPIA memang, Jamiatul Imam, tetapi pada saat sebelum jadi S1. Tapi ketika ilmunya matang, ilmunya kuat, dan mereka kita yakini menjaga keikhlasan, lancar-lancar aja tuh. Dakwanya kemana-mana. Syekh bin Baz, ijazahnya apa? Nggak ada Syekh bin Baz. Tapi mudir rektor dari universitas yang melahirkan S1, S2, dan S3. Tapi nggak punya ijazah Syekh bin Baz. Jadi itu hanya sarana, terbukti hanya sarana. Allah Ta'ala bisa, mungkin itu. Ada pertanyaan lain? Akhwat-akhwat nggak nanya ya? Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Ya, terima kasih. Kalau dikatakan tidak mungkin, enggak Pak, mungkin. Mungkin. Ya simpel aja lah di dunia olahraga. Di dunia olahraga, itu betapa banyak kesebelasan yang nggak punya beban juara. Nggak punya beban juara dan juara. Benar nggak? Ini boleh sebut olahraga nggak sih di sini? Yunani ketika Piala Eropa di Portugal. Itu nggak punya beban juara.
Dan itu yang membuat mereka all out. Semua kalah, Portugal kalah waktu itu. Dulu saya suka bola memang. Sekarang cuma baca-baca doang. Dulu saya suka. Itu bukti kesebelasan sukses nggak ada beban. Karena itu tadi yang membuat kita maksimal kan beban. Terlalu mikirin beban. Akhirnya nggak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik kita. Lepas aja, lepas. Jadi benar-benar targetnya all out. Saya pernah mendengar salah satu penjelasan para sebagian masyayikh. Ketika saya agak lupa, kalau nggak salah dijelaskan Syekh Sa'ad Ruslan atau siapa ya, agak ragu-ragu saya sebutkan, tapi kalau nggak salah Syekh Sa'ad Ruslan, ketika kompetisi antara Umar dan Abu Bakar, yang menang siapa? Abu Bakar. Salah satu alasannya kata sebagian para ulama, Umar ketika beramal itu masih ada beban dan target. Makanya kan awal hadis itu apa? Hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Jadi bebannya, jadi beliau merasa dalam tanda kutip berada di bawah bayang-bayang Abu Bakar secara positif, bukan hasad ya, tapi fastabiqul khairat. Akhirnya beliau infakkan setengah harta beliau. Dengan bahagianya, dengan senangnya, ternyata Abu Bakar menginfakkan semuanya. Kata para ulama, Abu Bakar ketika berinfak udah gak mikirin orang lagi. Yang penting gimana saya maksimal. Ya maksimalnya semuanya, udah semuanya. Jadi udah gak ada target-target harus ini, harus itu, gak ada. Targetnya saya satu, fattaqullaha mastata'tum. Saya harus memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada saya. Terserah orang bilang A, B, dan seterusnya. Dan itu kita lihat bagaimana metode dakwah. Saya ingin tanya, Nabi dalam hijrah, kita lihat ya, beliau dakwah di Mekah, lalu beliau berhijrah. Ada target khusus nggak? Saya berhijrah setelah 5 tahun berdakwah. Nggak ada. Konsep Nabi waktu dakwah di Mekah itu all out saja. Ketika ditanya, ya Rasulullah kapan ada hijrah? Belum disuruh. Ya Rasulullah kapan antum hijrah? Belum diperintah. Dia nggak mikir apa. Beliau nggak mikir apa-apa. Yang penting all out, habis-habisan. Sampai turun perintah hijrah, berangkatlah beliau hijrah. Jadi itu bisa Pak. Nggak ada masalah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, pertanyaan terakhir mungkin ya menjelang asar, mungkin ini dari akhwat. Waalaikumsalam, yang dimaksud ikhlas sebenarnya bagaimana Ustadz? Jika kita beribadah karena ingin masuk surga atau bisa bahagia di akhirat, apa bisa dikatakan ikhlas? Jika kita berbuat baik kepada sama karena kita ingin orang lain juga baik terhadap kita, apa itu termasuk ikhlas atau tidak? Ya jazakallahu khairan, ikhlas itu mengharapkan ridho Allah, wajah Allah. Sebagian ulama mengatakan ifradullah ifradullah bil qasdi fit ta'ah. Mengesahkan Allah dengan niat kita saat kita beribadah. Jadi hanya mengharapkan wajah Allah, bukan mengharapkan feedback, respon positif dari manusia. Dan salah satu unsur keikhlasan adalah masuk surga dan bahagia di akhirat, itu jelas. Sebagian orang nggak terima, Ustadz kalau ikhlas itu mengharapkan wajah Allah, kalau masuk surga itu sudah pamrih, kan gitu ya sebagian orang ya. Kita tanya sama mereka, Mas, Anda benar mengharapkan wajah Allah? Ya iyalah. Saya ingin tanya, di mana tempat kita bisa melihat wajah Allah? Ya di surga, itu cuma satu-satunya tempat. Jadi Anda kontradiksi, Anda nggak berharap surga tapi pengen lihat wajah Allah. Ya nggak mungkin. Karena satu-satunya tempat di mana kita bisa melihat wajah Allah kan di surga. Oleh karena itu tidak ada kontradiksi sama sekali. Dan jangan kita mengharapkan balasan dari orang, kebaikan dari orang kalau kita berbuat baik. Kita mengharapkan balasan dari Allah. Dan Allah pencipta miliaran manusia. Kalau kita berbuat baik, misalnya nih, saya berbuat baik dengan Ustadz Cecep.
berharap Ustadz Cecep baik sama saya, itu menyempitkan rahmat Allah. Karena Ustadz Cecep cuma satu dari miliaran hamba Allah. Tapi kalau saya atau antum berbuat baik dengan Ustadz Cecep, mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan balas melalui hamba-hambanya yang lain. Gak terpaku dengan Ustadz Cecep, karena belum tentu Ustadz Cecep punya rezeki setiap saat. Tapi hamba Allah ada ribuan, ada jutaan, ada miliaran. Jadi ini menyempitkan rahmat Allah dan kita gak dapat pahala sama sekali. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih, sudah jam 3:15 dan sudah mendekati waktu asar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.